Makanya saya nyoba pakai ini kok cocok ayam saya. Terus saya menggunakan campuran herbal ya, bawang putih, terus kunyit, jahe, temulawak, terus kencur, sambiloto, banyak banget ya. Yang ini kita kalau beli pakan jadi itu di harga 7.200, selisih 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Pipit Wahyudi, sahabat kalian yang akan selalu berbagi pengalaman seputar peternakan ayam petelur skala rumahan. Teman-teman semua, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang biaya pembuatan pakan semi self mixing atau pakan buatan sendiri, karena ada subscriber yang menanyakan jatuhnya harganya itu berapa sih, lebih mahalan mana, pakan semi self mixing atau beli pakan pabrik ya. Nah, sebelum kita bahas, saya akan menunjukkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pakan semi self mixing. Yang pertama adalah jagung giling. Ini berhubung bahan-bahannya ini semuanya sudah saya gelar ya kan, jadi saya obrak-abrik sidik ya. Nah, ini bahan utamanya sebenarnya itu ada di jagung dan konsentrat ya. Untuk bahan yang pertama itu jagung giling ya. Jagung giling ini saya beli harganya Rp6.000. Kita itu membutuhkannya 75 kg ya. Saya lebih memilih membeli jagung giling karena menurut saya itu lebih efisien ya. Karena untuk saat ini jagung itu harganya cukup lumayan ya. Untuk jagung basah itu harganya kisaran 4.500. Kalau beli basah itu kan kita tetap harus mengeringkan, nanti setelah kering kita harus nyelep itu kan butuh biaya juga kan. Kalau dikalkulasi, kalau menurut saya dengan jagung giling seperti ini harga Rp6.000, pesen diantar sampai rumah, nggak usah capek-capek, Rp6.000 itu sudah worth it, udah murah banget kalau menurut saya ya. Untuk jagung itu Rp6.000, kita butuhnya 75 kg. Terus selanjutnya itu adalah katul ya kan. Katul itu banyak sekali jenisnya ya, cuman saya ngambil jenis yang biasa-biasa aja, saya beli di Slepan itu karena berhubung yang jualan itu tangga saya sendiri. Saya beli katul tuh harganya cuma Rp2.200 ya. Rp2.200 ini saya langsung ngambil di tempat penggilingan padi, itu tetangga saya sendiri, makanya saya dikasih murah Rp2.200. Mungkin kalau di luar harganya bisa sampai Rp3.000. Nah, katul ini ada juga yang bagus juga, namanya katul separator, itu lebih bagus dan tentunya harganya pun bagus, lebih mahal. Saya tetap kalau saya menggunakan yang standar-standar saja. Nah, ini untuk katul saya membutuhkan 20 kg katul ya, katul biasa. Terus selanjutnya yaitu konsentrat. Di sini saya menggunakan konsentrat dari PT Java ya, KLK Super 36 Prama. KLK 36 Super Prama ini dari dulu saya menggunakan ini, saya mempercayakan konsentrat ini. Ada beberapa konsentrat dari PT Java ya, cuman saya lebih memilih di sini karena kalau yang punya toko bilang ini tuh termasuk premium ya, seperti ini. Saya sudah pakai itu lama sekali, bertahun-tahun pakai ini. Ini harganya di harga 440. Kalau beli sendiri ambil sendiri, kalau diantar ya 445. Tapi berhubung saya ini beli sendiri harganya 440 ya. Seperti itu. Terus untuk tambahannya, nah ini untuk tambahan ini opsional ya, mau dipakai atau enggak dipakai itu enggak masalah. Nah, ini itu mineral. Nah, ini tuh mineral sama ini tuh herbal ya, yang ini ya. Ini tuh herbal yang ini. Ini tuh herbal. Terus yang ini mineral. Ini mineral B12 ini dari pabrik mana ya ini ya? Mana sih? Eka Farma ya. Kalau dulu saya pakai yang dari Medion itu, cuman saya beralih menggunakan mineral B12 yang dari Eka Farma karena kalau saya tanya-tanya, mineral B12 dari Eka Farma ini merupakan pencetus pertama mineral ya. Makanya saya nyoba pakai ini kok cocok ayam saya. Terus saya menggunakan campuran herbal ya. Herbal ini tuh campuran dari bawang putih, terus kunyit, jahe, temulawak,
terus kencur, sambiloto, banyak banget ya. Yang ini intinya ini herbal yang fungsinya itu untuk menambah nafsu makan untuk ayam. Ini opsional ya, opsional. Saya pakai ini tuh ayam saya tuh makannya tuh juos ya kan, lahap banget. Terus untuk hasil telurnya juga bagus, warna kuning telurnya itu warnanya tuh orange gitu loh, bagus gitu loh ya. Untuk cangkangnya juga bagus. Saya senengnya itu ayam tuh makannya tuh lahap pakai ini saya makanya tuh 1 kilo ini itu harga di kisaran 17.000. Tapi kalau kamu beli nih apa namanya eceran yo sampai 20.000. Tapi kalau kamu belinya banyak, satu karung kayak gitu, karungan kayak gini, satu karung ya kan, isinya 15 seperti ini tuh harganya tuh jatuhnya itu kisaran 16.600 lah itu. Tapi tak bikin 17.000 aja. Kalau yang ini mineral ini harganya tuh 7.000. Ini lebih mahal daripada produk dari Medion ya. Eka Farma ini harganya selisihnya itu 1.500. Ini 7.000. Harganya 7.000. Nah, dari bahan-bahan ini semua itu nanti akan menjadi pakan jadi sebanyak 147 kg ya. Untuk jagung ini kan 75 kilo. 75 kilo tambah 20 kilo katul ditambah 50 kilo konsentrat, ditambah lagi mineralnya 1 kilo, dan ditambah lagi nih 1 kilo, jadi totalnya tuh 147 kilo ya. Untuk jagung itu 1 kilonya itu Rp6.000, kita butuhnya 75 kilogram ya. Jadi untuk total keseluruhannya itu Rp450.000. Nah, untuk konsentratnya ini satu sak ini harganya 440, dan untuk bekatulnya ini 1 kilonya 2.200. Kita butuhnya 20 kilo, jadinya itu totalnya tuh 44.000 ya. Lanjut ditambah dengan herbal ini harganya 17.000, ditambah mineralnya ini harganya 7.000, jadi total keseluruhannya itu adalah 958.000 ya kan. Nah, 958.000 ini kita bagi 147, jadi ketemunya itu per kilonya itu Rp6.500. Nah, terus bagaimana dengan pakan pabrik? Kalau pakan pabrik, saya membandingkan pakan pabrik ya. Pakan pabrik dari PT Java ya, itu AL102 itu harganya di harga Rp360.000. Rp360.000. Jadi ketemunya itu 50 kilo ya, 50 kilo. Jadi ketemunya itu kisaran Rp7.200 per kilonya. Selisihnya banyak sekali ya. Kalau kita ini bikin sendiri itu 6.500 ya, kurang lebihnya 6.500. Sedangkan kita kalau beli pakan jadi itu di harga 7.200, selisih Rp700 ya. Kalikan saja. Sedangkan ayam itu kan makan terus tiap hari, apalagi yang kalau apa namanya, mungkin beberapa orang alah mur kacek Rp700 sekilo nih. Cuman kan kita makainya itu enggak cuma sekilo 2 kilo, tapi itu puluhan kilo, bahkan tontonan ya kan. Kalau dikalikan aja 700 dikali 1 ton itu udah berapa kan gitu. Lebih ngirit lumayan gitu loh, bisa menekan biaya pengeluaran pakan, karena kan biaya pengeluaran yang paling terbesar itu adalah pakan. Nah, itu untuk biayanya ya, untuk jatuhnya harganya. Nah, untuk cara pembuatannya bagaimana? Ini saya menggunakan cara pembuatan secara manual. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah ya kan. Ya, seperti saya ini saya melakukan dengan cara manual karena saya belum mampu untuk membeli mesinnya ya. Karena mesin itu juga, membeli mesin itu juga membutuhkan biaya, membutuhkan modal lagi. Untuk sementara saya melakukannya dengan cara manual ya. Dengan cara manual ini dengan cara seperti apa? Yang pertama yang kita gelar itu jagung dulu, jagung ya. Jagung dulu karena yang paling banyak itu jagung ya. Terus yang kedua itu harusnya itu konsentrat. Berhubung saya beli konsentratnya itu tadi telat, akhirnya saya gelar dulu
katulnya itu kan 20, harusnya itu jagung konsentrat bekatul, urutannya seperti itu, dari yang paling banyak baru atasnya yang paling sedikit gitu ya. Karena saya telat akhirnya ya tak gelar ini dulu buat menyingkat waktu seperti itu. Terus ini untuk mineral sama B12 nya itu kita campur, nanti kita taburkan di atasnya ya, taburkan di atasnya, terus kita aduk dengan manual. Saya biasanya menggunakan ini ya, tuh, menggunakan itu saya aduk dikit-dikit tercampur ya kan. Nah seperti itu, selesai semuanya saya pindahkan ke tong pakan ya. Di sini tong pakannya, ini tempat tong pakannya, di sini tempat penyimpanan pakannya, lebih aman, tidak apa namanya, tidak diserang sama tikus, tidak kena hujan, tidak kena panas, aman ya, seperti itu. Yuk, oke, setelah tadi kita bahas semuanya, sekarang kita lihat bagaimana cara proses pembuatan pakan secara manual ya. Nah teman-teman semua, itu tadi cara saya mengaduk pakan ya secara manual. Dan untuk hasil pengadukan yang pertama itu seperti ini. Nah ini nanti akan saya aduk kembali ya untuk yang kedua kalinya, baru nanti saya pindahkan ke tong tempat pakan. Karena untuk satu kali pengadukan ini saya rasa ini belum tercampur sempurna ya, seperti itu. Untuk kesempurnaan selanjutnya itu 2 kali nanti ya saya aduk lagi. Nah buat teman-teman yang tahu tercampurnya atau tidaknya secara sempurna itu teman-teman semua kalau membuat ya kan, mau kalian aduk 1 kali ya silahkan, terserah kalian. 2 kali atau 3 kali itu malah lebih bagus, karena semakin percampuran itu menyatu menjadi satu itu semakin bagus untuk ayam ya kan, seperti itu. Nah teman-teman semua, sementara itu yang dapat saya bagikan, yang punya cara lebih efektif di dalam mengaduk pakan secara manual ini, silahkan kalian berbagi di kolom komentar ya. Sementara itu saja teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.